Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Terjemahan ayat ini, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berdasarkan firman Allah tersebut di atas, maka dapat kita pahami bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kultur, termasuk berbeda agama. Akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa perbedaan itu merupakan sunnatullah, dalam artian bahwa perbedaan adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti perbedaan itu Allah yang menghendaki, Allah yang menginginkan. Kalau perbedaan itu Allah yang ciptakan, Allah yang menghendaki, Allah yang menginginkan, maka yang namanya manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah, dia tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk membenci dan menolak apa yang diciptakan Allah, apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini saya ingin ulangi kembali. Kalau perbedaan itu adalah merupakan ciptaan Allah, keinginan dan kehendak Allah, berarti yang namanya manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah, dia tidak mempunyai kewenangan untuk membenci
dan menolak apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah. Kalau demikian, berarti perbedaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk terjadinya perpecahan. Perbedaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk terjadinya permusuhan. Apalagi sampai terjadi pertumpahan darah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Makanya perbedaan itu sebenarnya adalah merupakan rahmat. Jadi perbedaan seharusnya dimanage agar perbedaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Apalagi kita ini sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang begitu besar, yang begitu luas, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, yang penduduknya 260 juta jiwa, memiliki ragam suku, budaya, agama, bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah merupakan kekayaan yang sangat besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, janganlah perbedaan ini kita jadikan alasan untuk terjadinya pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Bukankah bangsa Indonesia ini direbut, diproklamirkan oleh para pendahulu kita, itu dilandasi oleh perbedaan yang ada. Makanya perbedaan ini sebenarnya adalah merupakan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Saya ingin memberikan contoh bahwa perbedaan itu adalah merupakan satu kekuatan. Perbedaan itulah yang melahirkan satu kekuatan yang sangat dahsyat dan sangat besar dalam hidup dan kehidupan ini. Kita contohkan bangunan hotel yang puluhan tingkat. Dia bisa berdiri kuat dan kokoh sampai sekian puluh tingkat. Dia tahan dari terpaan angin, goncangan gempa dan badai. Dia tidak roboh dan tidak runtuh. Kenapa? Karena hotel itu dibangun dari sekian banyak perbedaan. Dibangun dari sekian bahan bangunan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, saling menyatu, saling menopang antara satu dengan yang lainnya, melahirkanlah sebuah kekuatan. Berdirilah sebuah hotel yang begitu mewah, tinggi sampai sekian puluh tingkat, dan dia kokoh. Kenapa? Karena dia dibangun dari sekian bahan bangunan yang berbeda. Di situ ada batu, di situ ada pasir, di situ ada semen, di situ ada bahan-bahan yang lainnya, saling menyatu antara satu dengan yang lainnya. Kuatlah bangunan hotel itu. Bangunan itu tidak akan terbentuk menjadi sebuah bangunan yang kuat, yang kokoh, yang indah kalau dia hanya dibangun dari satu bahan bangunan saja. Dan bahkan tidak akan pernah berdiri bangunan itu menjadi bangunan yang indah dan kuat. Misalnya kita mau bangun dari bahan bangunan pasir saja, hampir habis seluruh pasir kita kumpulkan, tidak akan terjadi bangunan yang utuh. Atau batu saja, atau semen saja, tidak. Tapi bangunan itu bisa berdiri kuat dan kokoh karena dia dibangun dari sekian bahan bangunan yang berbeda, saling menyatu,
saling memperkuat, saling menopang antara satu dengan yang lain. Begitu juga lah bangsa Indonesia yang besar ini. Dia dibangun dari sekian perbedaan yang ada. Oleh karena itu, di mana-mana saya sering mengatakan, salah satu sumbangsi umat Islam yang terbesar untuk republik ini adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Oleh karena itu, hendaknya lah kita semua jangan lagi menjadikan perbedaan yang ada ini sebagai pemicu untuk terjadinya perpecahan antara sesama anak bangsa. Dan perbedaan ini mari kita manage sedemikian rupa sehingga bisa melahirkan sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Bahkan perbedaan itulah yang melahirkan harmoni. Harmoni tercipta itu karena dari perbedaan. Saya bisa mengambil contoh. Alat musik itu atau sebuah band itu terdiri dari sekian banyak alat musik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mereka mengeluarkan bunyi yang berbeda, tetapi dia menyatu dalam satu kesatuan irama. Masing-masing mengeluarkan bunyi, tapi tercipta harmoni yang begitu indah kita dengar. Di band itu ada gitar, ada melodi, ada bass, ada organ, ada gendang, ada saksofon. Masing-masing alat musik ini berbeda dan dia mengeluarkan bunyi yang berbeda. Akan tetapi tercipta dan kedengaran harmoni dan enak untuk kita dengar. Perbedaan itu sangat indah, saudara-saudara sekalian. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa perbedaan itu adalah merupakan satu rahmat. Kita harus bersyukur bahwa bangsa Indonesia yang begitu beragam dari segi suku, bahasa, budaya, sampai agama yang berbeda. Tapi dia bisa hidup rukun dan damai dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu. Dia bisa saling menghargai, dia bisa saling menerima dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita menghargai perbedaan yang ada. Dengan senantiasa menjunjung tinggi yang namanya kerukunan antara satu dengan yang lain. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.